Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi dua resep dessert atau makanan penutup dari bahan-bahan yang sudah tidak mau dimakan lagi, sebelumnya hampir dibuang, tapi setelah diolah seperti ini malah jadi rebutan. Mau tahu dari bahan apa aja? Tonton videonya sampai selesai ya. Langsung ke resep yang pertama. Kita akan olah nasi sisa jadi cemilan atau makanan penutup seenak ini. Langsung saja nasi sisanya kita masukkan ke dalam blender. Ini nasi sisa kemarin tapi masih bagus ya, belum basi teman-teman. Lalu tambahkan dengan air putih sampai nasinya itu terendam, dan kita blender sampai benar-benar halus. Lakukan lagi sampai nasinya habis ya. Untuk takarannya bisa menyesuaikan dengan jumlah nasi yang ada di rumah teman-teman ya. Lalu tambahkan daun pandan dan gula merah ya. Ini tanpa takaran, dikira-kira saja. Tambahkan juga gula pasir dan vanili bubuk. Jadi kan sisa nasi itu biasanya beda-beda ya di tiap rumah. Jadi bisa menyesuaikan saja dengan nasi yang ada. Jumlah air itu untuk tingkat kekentalannya bisa menyesuaikan ya. Kalau mau lebih kental, airnya agak sedikit dikurangi. Lalu kita siapkan juga kuning telur. Saya gunakan 2 butir saja karena nasinya juga banyak ya. Dan ini tambahkan sisa blenderan yang tadi, nasi ya, blenderan nasi. Lalu kita masukkan ke adonan nasi yang sudah ditambah dengan gula. Lalu kita masak sampai hangat. Kalau sudah hangat, gulanya larut, kita larutkan 2 sendok makan tepung maizena, dilarutkan dengan air yang dari rebusan tadi ya, air blenderan nasi tadi, biar teksturnya itu sama ya. Jadi nanti kalau homogen itu biasanya akan lebih tercampur. Kalau langsung tadi tepung maizenanya dimasukkan ke sini, tidak akan tercampur dengan baik, akan terjadi gumpalan-gumpalan tepung gitu ya, tidak akan melarut atau tercampur sempurna. Nah, kalau seperti ini bisa jadi tercampur sempurna. Dimasukkan larutan maizenanya, lalu dimasak kembali sampai meletup-letup, sampai benar-benar matang, biar tidak mudah basi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk kekentalannya bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau mau lebih kental atau lebih encer bisa menyesuaikan selera. Yang pasti pastikan saja sampai benar-benar matang atau meletup-letup seperti ini. Kalau sudah, airnya juga sedikit menyusut, kita tuangkan saja ke aluminium foil, wadah aluminium foil seperti ini. Lalu wadah aluminium foilnya kita simpan di wadah yang berisi air, baru kita oven ya. Nah, tadi saya pindahkan karena tidak cukup ya ovennya. Nah, fungsinya di bawahnya dikasih air itu biar tidak gosong ya bagian bawahnya. Jadi ini di oven tidak terlalu lama. Kalau sudah permukaannya mengering, tinggal kita angkat, lalu ditaburi dengan irisan kacang almond dan irisan buah stroberi. Untuk toppingnya bisa menyesuaikan selera dan bahan-bahan yang ada di rumah teman-teman ya. Tidak usah memaksakan, namanya juga memanfaatkan yang ada ya. Nah, ini dia, tidak ada yang percaya bahwa ini dari nasi sisa karena memang secantik itu hasilnya dan seenak itu. Tekstur dan rasanya mirip banget seperti bubur kunyit yang kalau beli itu mahal ya. Jadi mending dibikin aja sendiri. Langsung ke resep yang kedua. Saya akan membuat dessert dari pisang. Ini rasanya enak banget, lembut banget ya. Ini mirip-mirip klaper tart atau bisa juga disebut skutel ya, skutel pisang. Bikinnya mudah, cepat, tapi rasanya juara banget ya. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita tambahkan telur dan gula pasir.
Kita aduk dengan whisk seperti ini sampai tercampur rata ya, tidak usah sampai mengembang. Lalu tambahkan susu UHT atau bisa juga ditambahkan santan ya, agar bisa lebih gurih. Kita aduk kembali sampai rata, lalu kita siapkan 1 sendok makan maizena ditambah larutan telur tadi, diaduk rata dan dimasukkan ke adonan telurnya. Lalu kita siapkan pisangnya. Ini pisang yang udah kematangan ya, kita buang saja bagian yang udah agak benyeknya. Yang bagusnya kita potong-potong kecil saja seperti ini. Bisa menggunakan pisang jenis apa saja, yang penting sudah matang dan rasanya manis ya, enggak kesat atau enggak asam. Kita masukkan ke dalam aluminium foil, lalu kita tuangkan larutan susu dan telurnya sampai memenuhi aluminium foilnya. Lalu kita tambahkan ini kismis yang sudah saya potong-potong ya, karena kismisnya ini lumayan besar jadi saya potong-potong, dan kita taburkan di atasnya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya teman-teman. Jadi ini pisangnya udah kematangan ya, tapi masih bagus ya teman-teman, masih bisa dikonsumsi. Mudah sekali kan bikinnya, cuman diaduk-aduk, dicampur dan di oven, jadilah cemilan yang sangat-sangat enak, lembut. Ini cocok banget dijadikan sebagai ide jualan untuk takjil Ramadan yang udah sebentar lagi ya, nggak kerasa tinggal sebulan kurang lagi kita bertemu dengan bulan suci yang kita tunggu-tunggu ya. Nah, ini tinggal kita oven sampai matang kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ini saya ovennya sekalian dengan makaroni skutel ya teman-teman. Biar sekalian saja, tidak boros gas ya. Nah, ini dia hasilnya setelah kita dinginkan ya. Bisa juga teman-teman mengkonsumsinya selagi panas atau dimasukkan dulu ke dalam kulkas jadi dingin-dingin gitu, sesuai selera aja ya teman-teman. Nah, kita lihat dalamannya seperti apa. Ini lihat, ini benar-benar lembut sekali ya, dan rasanya enak banget, manisnya pas, pisangnya kerasa, susunya kerasa, sama sekali tidak bau amis. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.